Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, Ibu Winarni Ningsih SH. Yang kami hormati, Kepala Bidang IKP, Ibu Aldiana SSTP. Narasumber pelatihan broadcasting dan public speaking, Bapak Edi Koko dan Mbak Risa Karmida MA. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, serta sholawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada Bapak Aziz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami agungkan segala asma kebesaran-Mu. Kan hanya Engkaulah Zat yang Maha Mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu, karena hanya Engkaulah Zat yang Maha mengabulkan doa. Ya Allah, jadikanlah pertemuan hari ini sebagai bagian dari amal ibadah kami yang senantiasa Engkau ridhoi, penuh barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, sinarilah hati sanubari kami dengan nur hidayah-Mu. Limpahkanlah nikmat dan karunia-Mu agar kami dapat menata hari esok yang lebih baik dan lebih indah, lebih bermakna daripada hari ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, kami berlindung kepada-Mu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepada-Mu dari rasa lemah dan malas. Dan kami berlindung kehadirat-Mu dari kesalahan yang terlanjur kami lakukan. Kami mengakui telah sekian banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Namun kami mengakui juga telah sekian banyak dosa dan kemaksiatan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Ampunilah dosa kami. Sungguh tiada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami.
Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, serta ampunilah dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan pengarahan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo, sekaligus dimohon berkenan membuka acara pelatihan pada hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Winarni Ningsih SH dipersilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara. Mohon izin saya tetap duduk ya, gitu santai aja, nggak usah terlalu tegang. Apa? Sudah duduk, lupa berdiri nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi teman-teman. Yang saya hormati Bapak narasumber Mas Edi Koko dari Jakarta, Bu Kabid IKP beserta jajarannya, Pak Kasih dan staf IKP saya hormati, dan rekan-rekan peserta BIMTEK pelatihan broadcasting dan public speaking yang saya banggakan. Ini terdiri dari web TV ya, ikut web internal juga, internal Kominfo ada web TV dan rekan-rekan Pesona. Juga ada dari rekan-rekan forum radio hadir ya, forum radio Wonosobo, dan juga ini ada dari RSU, tim Humas RSU ya. Alhamdulillah saya mengikuti kegiatan ini. Selamat datang Pak Edi Koko dan para peserta pelatihan yang saya banggakan. Yang pertama tentunya kita selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu di sini, berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Itu yang paling utama karena situasi seperti ini. Kesehatan adalah hal yang paling sangat mahal dan berharga sekali bagi kita. Yang kedua, mohon maaf, mohon izin Bapak Kepala Dinas yang seharusnya akan membuka acara ini dan membersamai teman-teman dan Pak Koko di sini hari ini tidak bisa hadir secara pribadi karena ada tugas kegiatan lain di luar kota. Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman semuanya saya hormati. Perkembangan teknologi informasi saat ini memang sangat luar biasa. Dampaknya pun luar biasa. Dan itu tentu mau tidak mau memang berimbas pada di sektor penyiaran, karena di sisi penyiaran broadcasting itu mau tidak mau sangat bersinggungan dengan penyampaian informasi. Tentunya kita harus mengikuti arus teknologi yang sekarang ini. Teknologi sudah bertransformasi ini memang. Seperti kalau dulu kita nonton TV harus duduk di depan TV, duduk manis di depan TV. Kemudian dengerin radio, ya harus nyanding radio. Kalau sekarang bisa di mana saja. TV ada di genggaman kita, radio bisa di genggaman kita. Untuk itu yang pangsa pasarnya pun tentunya akan lebih luas. Dampaknya pun dari apa yang disampaikan lewat media-media itu juga akan sangat luas. Bagaimana anak-anak sekarang bayi Pak, umur 2 tahun sudah pegang HP, nonton YouTube, itu kita sudah harus mewaspadai itu. Untuk itu kita tentunya yang kita berkecimpung di bidang penyiaran, nanti di kehumasan juga, kita harus bijak ya Pak. Kita harus bijak menyampaikan apa yang harus kita sampaikan karena pangsa pasarnya sudah semakin luas. Bagaimana kita bisa mengolah berita dengan kreatif tapi dengan bahasa yang santun, menarik dan bisa diterima oleh semua kalangan. Itu mungkin nanti akan digali lebih lanjut oleh Pak Mas Edi Koko, nanti monggo silahkan dieksplor. Edi Koko ini ilmunya, monggo ilmunya dieksplor
biar tertransformasi kepada panjenengan semua. Dan tentunya kita yang dari Kominfo khususnya Pak, yang web TV dan LPPL Pesona, kita kan memang radionya dan TV-nya pemerintah. Kita memang dibatasi oleh aturan-aturan tertentu, tapi kita juga tidak membatasi kita untuk berkreasi, kreatif tidak terbatas kreatif. Hanya memang walaupun ada batasan-batasan, kita kreatif tetap harus kita munculkan karena memang kita harus bersaing dengan yang lain agar informasi tentang yang akan, yang sedang atau yang telah dilaksanakan oleh pemerintah bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, masyarakat bisa menerima dengan baik dan bisa berpositif berpikiran positif terhadap pemerintah kita. Nah, itu tujuan Pak, ngaten Pak, nanti seperti tadi kita bincang-bincang dengan Pak Edi Koko, bagaimana nanti di sisi kehumasan, bagaimana kita bisa mengambil pikiran dari pimpinan kita, apa yang dipikirkan, kita bisa mengambil mengejawantahkan itu kepada masyarakat dengan tata bahasa yang baik agar tidak menimbulkan masalahnya. Kalau sekarang banyak kegaduhan itu, mudah-mudahan kita tidak menimbulkan masalah lagi, tapi kita bisa menjelaskan kepada masyarakat agar semua bisa jelas dan sesuai dengan koridor dan aturan yang ada tentunya itu. Untuk itu kepada rekan-rekan semua, untuk mulai pagi ini sampai dengan sore nanti ya Mas Aziz ya, sampai jam 2, monggo manfaatkan momen ini dengan baik, karena tujuan kita adalah untuk meningkatkan kapasitas panjenengan semua di bidang penyiaran dan kehumasan. Nanti kita tunggu hasilnya, bukan hanya sudah ikut pelatihan, nah, tapi kita nanti lihat hasilnya di konten-konten panjenengan seperti apa, harus ada peningkatan, dan nanti juga tutur bahasanya seperti apa, nanti tentunya sudah ada peningkatan. Saya tidak akan berpanjang lebar karena nanti juga saya inginnya teman-teman ini monggo nanti diajak berdialog, diskusi, monggo nanti konsepnya seperti apa, diajak berdiskusi agar mereka bisa mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari pakarnya nih. Dari Jakarta. Monggo mumpung ada kesempatan baik seperti ini, kita manfaatkan dengan baik tentunya untuk kemajuan kita semuanya. Untuk itu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pelatihan public broadcasting dan public speaking pada hari ini Jumat tanggal 8 Oktober 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara pembukaan pelatihan broadcasting dan public speaking pada hari ini, dan dapat kami sampaikan bahwa pelatihan ini akan terbagi menjadi 2 session. Yang pertama nanti dengan Bapak Edi Koko sampai jam 11, dan session kedua ini akan dimulai setelah sholat Jumat, yaitu sekitar jam 1 siang. Dan mari kita tutup bersama-sama acara pembukaan kita dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya acara pelatihan dan public speaking ini akan dipandu oleh rekan saya Nana Aiko. Kami persilakan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang para peserta pelatihan dan juga pemirsa di Wonosobo dan dimanapun berada. Selamat datang di pelatihan broadcasting dan public speaking yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Wonosobo. Dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo yang disiarkan oleh Web TV Wonosobo bekerja sama dengan radio-radio di Wonosobo. Di antaranya adalah Radio Pesona, Radio Thomson, Radio Citra FM Wonosobo, Radio Manggala FM, Radio Purnama Sidi, Rama FM Kaliwiro Wonosobo, serta radio yang lainnya. Dan Bapak Ibu yang terhormat serta peserta pelatihan yang berbahagia, hari ini kita akan mendapatkan dua ilmu dari dua narasumber yang tentunya luar biasa, di mana yang sudah berada di samping Nana adalah Bapak Edi Koko. Selamat pagi Bapak. selamat pagi Mbak Nana. Baik, sehat tentunya ya Pak ya. Sudah Alhamdulillah. siap untuk memberikan berbagai macam ilmunya kepada kita Insya semua Allah, ya Pak insya ya. Allah. Kita berbagi aja. diskusi. Baik. Namun sebelum Bapak Edi Koko nanti memberikan ilmunya, terlebih dahulu akan Nana perkenalkan. Di sini telah hadir beberapa peserta pelatihan dengan protokol kesehatan ketat tentunya kita menyelenggarakan pelatihan ini, dan nantinya pelatihan ini akan dibagikan atau disiarkan kepada masyarakat secara luas sebagai bahan edukasi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya adalah Aiko Nana, reporter dan juga host dari Web TV Wonosobo. Di samping Nana telah hadir Bapak Edi Koko yang telah datang jauh-jauh dari Jakarta atau Lampung ini Pak. Saya besar di Lampung tapi tinggal di Jakarta. Baik, besarnya di Lampung Besar tapi di tinggalnya Lampung. di Jakarta ya Pak ya. Nana sudah memegang sedikit CV dari Bapak ini, kurikulum vitae, tapi Nana yakin pengalaman Bapak yang tidak tercantum di lembaran ini jauh lebih banyak ya Pak ya. Nah, Biasa aja lah. baik, Bapak Ibu yang terhormat dan teman-teman peserta pelatihan yang berbahagia, perlu diketahui bahwa Bapak Edi Koko ini telah menganyam pendidikan di berbagai tempat. Di antaranya adalah SMA Yosudarso Metro Lampung, lulus tahun 1980. Beliau juga mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Publisitik Jakarta ya Pak ya, pada tahun 1980 hingga 1984. Beliau juga pernah mengikuti kursus jurnalistik di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Pengembangan Yogyakarta atau LP3Y pada tahun 1984. Beliau juga pernah mengikuti kursus-kursus kejurnalistikan PWI Lampung pada 1986. Setelah itu beliau banyak sekali berkecimpung di dunia broadcasting dan juga jurnalistik. Di antaranya yaitu beliau merupakan penulis lepas, menulis di berbagai media massa seperti di Kompas, Sinar Harapan, Berita Buana, Jakarta, Waspada Medan, dan lain-lain. Beliau juga merupakan redaktur koran Lampung Pos di Lampung, wartawan majalah mobil dan motor di Jakarta. Beliau juga aktif sebagai wartawan Jayakarta atau Suara Pembaruan Group.
Beliau juga merupakan redaktur majalah Multivision, tabloid hiburan. Beliau juga merupakan wakil pemimpin redaksi dan pemimpin redaksi Radio Trijaya Networks. Beliau juga sempat membangun 11 jaringan radio MNC Group di berbagai kota. Luar biasa, boleh tepuk tangan dulu. Selain itu, beliau juga merupakan tenaga ahli anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan sekarang beliau masih aktif sebagai pengajar jurnalistik di FISIP Universitas Sriwijaya Palembang. Beliau juga merupakan pengajar media radio di berbagai perguruan tinggi ilmu Quran atau PTIQ Jakarta. Beliau juga masih aktif menulis artikel serta pembicara seputar jurnalisme dan radio. Hanya itu yang bisa Nana bacakan, tapi Nana yakin masih banyak pengalaman-pengalaman dan ilmu yang luar biasa. Boleh kita beri tepuk tangan dulu? Terima kasih. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya keilmuan beliau yang nanti akan sedikit banyak diberikan kepada kita. Maka marilah kita semua menyimak pemaparan dari beliau. Oh ya, sebelumnya pelatihan ini akan dibagi menjadi 3 subsesi, di mana yang pertama beliau akan memberikan materinya atau memaparkan materinya selama kurang lebih 45 menit. Nanti akan ada pula talk show sekitar 45 menit dan ada sesi tanya jawab atau Q&A, question and answer, pada sesi ketiga sekitar 30 menit. Jadi untuk para peserta pelatihan silahkan nanti menyimak dengan baik dan mencatat pertanyaannya terlebih dahulu untuk ditanyakan di sesi terakhir nanti. Akan ada kesempatan untuk Anda semua yang ingin bertanya atau yang mungkin masih merasa kurang ilmunya setelah mendapatkan pemaparan dari beliau. Baik, untuk sesi pertama Nana serahkan kepada Bapak Edi Koko untuk memaparkan materi seputar optimalisasi media massa baru dan media sosial sebagai media penyiaran dan publikasi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Udah resmi nih ya saya bicara. Salah tadi. Itu tadi berlebihan, CV-nya berlebihan sebetulnya, saya agak gampang. Kita teman-teman ngobrol santai aja lah. Saya kalau tegang begini saya tegang juga akhirnya. Jadi saya kita bisa diskusi aja, ngobrol. Saya juga nggak hebat-hebat amat. Dibilang pakar tadi, saya bukan pakar. Saya lama berkecimpung jadi wartawan, kemudian mencermati sehingga kita berdiskusi aja. Apakah saya lebih hebat? Belum tentu, karena kita semua punya yang berbeda lah gitu. Baik, saya berharap membagikan ini sekedar untuk panduan saja, nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi. Oke, terima kasih. Saya akan coba dengan Mbak, di mana? Ini langsung sana ya? Oke. Nah, ini saya gaptek yang begini nih. Jadi luar biasa. Karena kita mau bicara tentang media, ada media baru, new media. Jadi saya nggak bisa langsung bicara ke media baru. Tentu saya harus bicara sedikit tentang media lama. Jadi ada media baru pasti ada media lama. Ada media baru pasti ada media lama. Media lama pada era ini saya langsung loncat saja. Karena untuk menyingkat waktu, dulu karena kita akan bicara tentang media baru, jadi dulu era mungkin 90-an ya, saya agak media-media itu seperti media-media besar itu mulai mencoba memiliki bukan website tapi ya website tetapi isinya belum, masih misalnya www.wonosobo.com, misalnya koran Wonosobo gitu.
untuk sebagai gengsi ada www.wonosobo.com, tapi belum berisi tentang materi-materi yang ada di koran itu dimasukkan dalam web itu, gitu. Jadi masih sekedar ada webnya lo, ada emailnya gitu kira-kira. Nah, tidak terbayangkan karena pada era itu tidak terbayangkan akan yang terjadi. Nah ini tidak akan membayangkan yang terjadi seperti sekarang ini gitu loh. Jadi definisi media baru kan kira-kira, media baru, istilah baru untuk menjelaskan konvergensi. Nanti kita cerita soal konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi serta terhubung ke dalam jaringan. Nah, ini yang saya mau bahas. Pada era sekarang ini, kebalikannya, media internet membuat media-media yang sama dengan media lama, koran dalam bentuk online, TV online. Nah ini yang, nah ini. Jadi ini dulu media online ini sekarang kan, kalau dulu radio punya Pesona FM, ada websitenya, ada www.pesona.com, www.pesonafm.com, ada. Isinya apa? Pengurusnya, penyiarnya, kan gitu dulu. Nah, sekarang media online ini bikin radio. Jadi mereka bukan hanya dulu menerima tapi sekarang bikin radio. Sekarang saya punya contoh begini, saya nggak punya uang untuk membangun seperti Pesona FM dengan biaya besar karena di situ ada tower, ada macam-macam kan gitu kan. Karena saya pengalaman membangun radio itu luar biasa repotnya. TX-nya itu, pemancarnya itu mesti beli dari Spanyol dan sebagainya, belum urusan masuk pelabuhan, repot sekali pokoknya. Berat dan sebagainya, towernya tinggi, besar. Nah, sekarang kita Mas Ipat bisa bikin radio sendiri, Ipat radio online. Iya kan? Nah, jadi konsepnya tetap radio, medianya tidak perlu pakai tower, kita pakai online. Nah, seperti itu kira-kira sekarang. Sehingga yang dihadapi oleh radio sekarang ini memang kemudian harus, nanti kita lanjut ke sana. Nah, koran juga begitu. Kalau dulu ada Wonosobo, koran Wonosobo ada websitenya, sekarang nggak perlu beli kertas dan sebagainya, ada koran online, Wonosobo online. TV juga begitu kan, nggak usah pakai tower, pakai TV ya. Sekarang saya sudah mungkin 2 tahun nggak nonton TV layar lebar ini, karena ya sudah tahu semua kan, nonton TV di HP lebih ini. Radio juga begitu. Saya ngajar, saya selalu tanya, kenapa kalian nggak denger radio lagi? Repot katanya, mesti bawa nenteng-nenteng transistor itu kan. Nah, itu mereka tidak nyadari bahwa di kantongnya ada radio. Gitu. Iya juga. Jadi seperti itulah, itu yang terjadi, bahwa media online sekarang bikin radio, bikin koran, bikin TV. Itu tentang media massa. Gitu kira-kira. Nah, ini tadi, media baru bukan mengacu pada cerita cara komunikasi tertentu, enggak. Beberapa jenis media baru seperti surat kabar online juga merupakan media lama, berita surat kabar cetak transisional yang kemudian di-online-kan. Media baru lainnya sama sekali baru seperti podcast atau aplikasi smartphone, ini memang baru, tetapi saya bukan dalam pendapat saya, podcast ini kan sebetulnya bagian potongan-potongan yang konsepnya sama dengan radio.
Jadi misalnya Mbak Nana dengerin pendengar setia Pesona, tetapi jam pagi, tetapi saya nggak punya waktu. Nah kemudian Pesona memanfaatkan medsos, menyiarkan, memotong-motong untuk dimasukkan ke podcast. Mbak Nana punya waktunya malam, saya buka podcast malam untuk mendengarkan siarannya siapa namanya Pesona pagi. Itu yang saya dan itu ada di smartphone. Muncul model-model istilah baru kira-kira semacam itu. Saya biar singkat aja. Nah, ini tadi yang kita bilang konsep konvergensi media multiplatform. Jadi ada internet, ada televisi, radio, magazine, newspaper, itu menjadi terkonvergensi dalam berbagai platform gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi menjadi menyatu. Contohnya seperti ini. Saya konvergensi ini saya mencermati menurut Mas Ipat ini sesuatu yang baru atau ada yang ini sesuatu yang baru bukan? Konvergensi ini kita diskusi. Jadi semua media di dalam satu bukan bergabung. Ada TV-nya, ada kerjasama bersama. Ini baru bukan? Bukan, karena kita itu lebih jago dulu. Kita pernah ada kelompok pencapir. Depen lebih duluan bikin ini. Dengan kelompok pencapir, meskipun ketika itu ya acaranya relatif agak membosankan. Tetapi kita sudah melakukan ini dengan dulu itu saya hidup di era itu dan kebetulan di media itu RRI bersama koran TVRI, korannya tuh koran masuk desa. Waktu saya ingat, kalau nggak salah kita dapat dana itu di Lampung Pos itu sekitar 5 juta tahun itu, tahun 87-an gitu itu ada. Jadi kita sudah pernah melakukan konvergensi ini zaman tahun 84-an, zaman masih Depen gitu. Jadi itu konvergensi. Nah, ini konsep saya contohkan adalah di media kami dulu, saya kebetulan pernah di MNC. Jadi satu nama dengan 5 platform, Sindu Media. Itu ada koran Sindunya, dulu namanya Seputar Indonesia. Terus ada Sindu Radio Trijaya itu. Ada Sindu TV, ada Sindu Weekly, saya pernah di majalahnya juga. Dan Sindu Newsroom ini bergabung menjadi menghimpun satu kekuatan yang sebetulnya luar biasa kalau kita bisa mengolahnya ini saling mensupport, saling mendukung. Itu kira-kira. Itu konvergensi media. Nah, konvergensi program itu juga terjadi. Misalnya ini kita sebetulnya melakukan konvergensi nih hari ini. Karena katanya ada talk show-nya yang untuk nanti di radio ada. Gitu kan Mbak Nana ya. Terus media online mungkin punya Kominfo atau siapa. Surat kabarnya saya nggak tahu ada atau tidak. Tetapi kira-kira semacam itu, ada televisi, tayangan. Jadi satu acara talk show ini untuk berbagai media. Jadi disiarkan secara tidak bersamaan, tetapi materinya dibagi dengan media-media yang lain yang kita menjadi konvergensi tadi itu. Karena talk show-nya mungkin di radio, tapi televisi belum ada slot hari ini. Direkam,
untuk ditayangkan besok atau kapan. Surat kabarnya begitu juga, media online-nya begitu juga. Kira-kira seperti itu konfirmasi. Kita masuk ke media sosial karena saya diminta juga untuk bagaimana memanfaatkan media sosial untuk dalam jaringan konvergensi ini. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ini kekuatan media sosial yang sangat dahsyat. Jadi kita kalau mau ngomong pendapat kita, karena nggak punya media, kita harus kirim ke Pesona, kirim ke Wonosobo Koran atau Wonosobo Online atau apalah. Tapi di situ kita akan terbentur, redaksi akan mengatakan oh tidak layak. Tetapi dengan media sosial kita bisa kapan saja, di mana saja kita bisa mengungkapkan, menyampaikan pendapat kita. Itu lewat media sosial, itu kekuatan media sosial. Nah, media sosial bagian penting untuk industri media sekarang ini. Karena memiliki massa besar, medsos pintu gerbang meraih massa melalui tweet, FB, IG dan sebagainya. Jadi promosi konten dengan tujuan mengarahkan pemirsa kembali ke televisi, media sosial menangguk pendengar banyak maka iklan masuk. Jadi media sosial bukan media massa, tetapi dia bisa dimanfaatkan, udah rasanya semua sekarang ini media massa punya, walaupun tidak selalu, tetapi kadang-kadang orang-orangnya juga memiliki medsos yang kemudian dimanfaatkan untuk mempromosikan materi atau isi yang ada dalam media kita. Jadi misalnya Mas Ipat tadi nulis sesuatu gitu di wonosobo.com, sebagai wartawan nggak puas saya kalau nggak share ke follower kita, kan gitu kan kira-kira. Jadi ini loh saya nulis ini, mungkin orang nggak baca wonosobo.com tapi kita bantu dengan share, ini tulisan saya. Nah, handai taulan kita mencoba membaca wonosobo.com. Praktis dia akan membaca wonosobo.com. Kira-kira seperti itu. Jadi sekarang media sosial dimanfaatkan untuk kepentingan itu karena memang follower media sosial ini luar biasa. Itu yang kita manfaatkan. Jadi positifnya di sana. Kita bisa manfaatkan secara positif. Ini sebetulnya saya loncat-loncat nih. Jadi ini sebetulnya saya memanfaatkan untuk bagaimana bukan orangnya tetapi medianya memanfaatkan media sosial. Budaya media sosial adalah ini menurut kebanyakan adalah media sosial yang kita lihat selama ini, media sosial salah satunya adalah meme. Jadi cara sebetulnya kalau kita belajar sesuatu, pengen baca sesuatu itu kok males ya baca. Tapi kalau kita baca komik, kita cepat nangkep dan suka. Nah, kira-kira konsep itu yang dipakai. Jadi meme dijadikan cara menanggapi sesuatu yang menyerang atau sesuatu yang kontroversial. Jadi kita memanfaatkan meme untuk
menangkap meme itu ini. Jadi ini sebetulnya cuplikan film tapi dimanfaatkan oleh stasiun radio seakan-akan dia mengatakan ini. Jangan pernah merubah channel radio Anda. Itu kira-kira. Jadi ada sesuatu yang lucu untuk menangkap, untuk menggebrak emosi kita. Apa sih ini? Kan kira-kira gitu. Nah, lewat hal-hal semacam. Jadi mesti kreatif memang. Gitu. Meme dapat mempengaruhi banyak orang secara tidak langsung. Jadi kita tertarik dengan gambar tadi, secara nggak langsung kita diarahkan kepada si pembuat pesan. Pesan apa yang disampaikan gitu. Meme menjalar seperti api dengan cepat dan berkobar. Jadi cepat sekali kalau memenya bagus. Nah ini kembali lagi ke kreatif. Kalau memenya bagus, pesan kita lewat meme bagus itu akan menyebar dengan cepat dan pesan yang kita harapkan itu tentu yang positif ya. Bisa dengan yang negatif juga banyak sekali. Tetapi kita bicara yang positif menjadi sangat cepat sampai ke ke masyarakat. Buatlah meme dari program media Anda untuk menggait ya masyarakat. Nah, karena ini tadi kemarin juga pesannya adalah ini, medsos juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga public relation atau hubungan masyarakat yang sekarang malah muncul ada istilah digital PR dan PR konvensional sebetulnya sama aja karena sekarang ini PR lebih banyak memanfaatkan tidak lagi ya semacam press release kita kan misalkan nggak di print dibagi-bagi tetapi juga kita udah memanfaatkan pakai kirim lewat email atau lewat medsos semacam itu. Fungsi humas pada dasarnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaganya. Itu sebab mitra humas adalah media massa. Sekarang humas dapat memanfaatkan medsos. Nah, ini yang perlu dicermati, dimaksimalkan oleh humas bahwa fungsinya apa sih? Kita kan untuk menyampaikan penjelasan ke masyarakat. Nah, kalau lewat wartawan kadang-kadang kan kata wartawannya nggak menarik gitu kan. Nah, saya mau yang menarik, saya mau yang sensasi gitu. Sementara Mbak tadi humas dari mana? RSU, Rumah Sakit Umum. Nah, ini penting nih. Nah, sementara RSU sekarang membuka layanan COVID, misalnya kan, sekarang punya mesin baru untuk ronsen, saya tahunya ronsen soalnya. Scan itu kan. Nah, itu biasanya kan humas gimana menyampaikannya kan gitu ke publik pakai toa kan agak susah. Nah, kita kasih rilis ke wartawan, opo iki aku kurang ngerti kan gitu kan karena teknis. Nah, mbak-mbak Mas Ipat lewat medsos kan bisa menjelaskan ini sekarang RSU punya ini dan itu bisa dengan sangat detail Mas. Menurut saya bisa sangat detail dan karena kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan sebetulnya. Jadi kita punya mesin ronsen baru misalnya, saya nggak tahu yang istilah yang lain apa. Dengan teknologi yang seperti ini tidak ada radiasi misalnya. Nah, kan kita yang ngerti sehingga kita bisa menyampaikan dengan lebih ini yang kita inginkan gitu loh. Jadi kalau nggak ngerti kita bisa
bisa googling kan, bisa. Ya nggak sembarang googling, tapi kan di situ juga ada penjelasan-penjelasan di dalam alat-alat itu kan yang lebih detail yang bisa di-Indonesiakan. Sehingga masyarakat, karena kalau lewat orang lain kan bisa terjadi miss, ada kurang ini. Nah, dari situlah sebetulnya kita bisa memanfaatkan, itu yang dimaksud bahwa PR bisa memanfaatkan humas bisa memanfaatkan medsos dengan cepat dan akurat, seperti itu. Bahkan maka sekarang ada tanggung jawabnya sekarang. Harus diingat medsos bukan media massa yang punya aturan dan etika, sehingga staf humas harus paham aturan jurnalisme. Ini yang saya maksud, Mbak. Jadi untuk menyampaikan pesan itu kan juga harus hati-hati. Jadi jangan sampai ada salah. Itu dalam konsep jurnalisme kita selalu verifikasi, kita betul-betul ini benar nggak, ini begini nggak. Jadi sebelum dinaikkan kita betul-betul bahwa ini udah benar, kira-kira gitu. Nah, ini bisa panjang bicara jurnalisme. Mbak nanti bisa kontak secara pribadi dengan saya kasih nomor kontaknya kalau untuk bicara soal ini. Saya terbuka untuk itu. Gitu kira-kira. Karakter medsos. Kehadiran sosial media sebagai salah satu jenis media online telah mengubah cara berkomunikasi di kalangan masyarakat. Ya toh, sekarang nggak ada lagi kartu pos kayak zaman dulu ucapan lebaran. Ini salah satu contoh kan. Wis nganggo medsos wae. Kan gitu. Jadi itu juga cara-cara yang sekarang terjadi. Humas harus dapat mengenali tipe medsos seperti YouTube, Twitter, Instagram, Facebook agar tepat sasaran, karena masing-masing ini kan punya karakter. Kalau Twitter, yang pakai Twitter ini orang-orang kelas ini gitu kan, lebih pendek gitu. Kalau Facebook lebih luas, makanya pengguna Facebook kan paling banyak di antara media sosial yang ini. Nah, artinya dan menggunakan Facebook bisa lebih detail juga pesan yang kita sampaikan. Pesan melalui medsos dapat menyebar dengan cepat, kita udah tahu itulah. Sekali klik ribuan jutaan kita bisa sampaikan. Bahasa medsos tidak formal, jadi beda dengan materi untuk media massa. Jadi kalau humas menyampaikannya dengan kaku, ya walaupun untuk ke medsos, orang-orang medsos biasanya melewatkan. Jadi bicara dengan sampaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, singkat tapi mudah dimengerti, dan menggunakan bahasa-bahasa yang sudah biasa ada dalam masyarakat. Itu lebih nyampe. Karena apa? Kan kita ingin masyarakat tahu bahwa kita punya produk baru, kita punya sesuatu baru, kita punya kebijakan baru. Nah, masyarakat perlu tahu bagaimana. Ya jangan kita waton ngomong diketik gitu terus masukkan bleng, enggak. Kita mesti betul-betul ini nyanda enggak. Bahkan kalau saya nulis artikel itu, jangankan biasanya ini betul. Kadang-kadang di depan rumah saya itu ada bengkel motor. Saya bilang, coba baca ini, saya bilang gitu. Wah, saya nggak ngerti ini. Enggak, saya cuma minta baca, nyanda enggak, saya bilang gitu. Mungkin topiknya terlalu berat untuk dia, tetapi saya hanya ingin nyanda enggak dia, gitu. Jadi artikel saya itu mudah dipahami enggak, gitu. Nanti bisa cek artikel saya beberapa itu. Misalnya yang terakhir, kebohongan, kebenaran, dan jurnalisme. Itu saya nulis mungkin di searching di Google mungkin ada. Kebohongan, kebenaran, dan jurnalisme. Itu saya menyampaikan dengan selalu saya seperti itu. Bisa enggak orang menangkap dengan cepat, gitu. Itu artikel yang terakhir soalnya.
kemudian kreatif program. Konvergensi siap, medsos siap, bagaimana dengan program kita? Makanya kreativitas tidak boleh kendor karena dunia terus berubah. Kita pakai konsep yang sekarang ternyata masyarakat sudah tidak tertarik, sudah jauh lebih melangkah. Ini kita juga mesti hati-hati. Misalnya untuk radio, karena saya orang radio, kita harus betul-betul mengawasi mencermati karakter pendengar kita seberapa kemana perubahannya. Nah, itu kita melakukan survei-survei kecil sehingga kita apa yang kita lakukan kemarin udah biasa nih, udah nggak cocok lagi ternyata sekarang, pantesan kita gagal, gitu. Jadi kreatif itu harus mengawasi, harus mengikuti perkembangan di masyarakat, pendengar radio kalau radio, pembaca kalau di online. Jadi udah nggak mau lagi yang panjang-panjang, dan mau singkat seperti itu. Kira-kira seperti itu salah satu contoh lah. Fakta banyak media hancur karena kreativitas mandek. Itu saya cermati di beberapa radio yang itu aja. Kami kemarin diskusi tentang radio, ada teman yang suruh mengelola sebuah radio, dia kelola kemudian dan radio itu sukses. Saya tanya kenapa? Jadi ketika dia masuk pertama 6 bulan yang lampau katanya, itu siarannya ya gitu, lagu untuk disampaikan ke Pak RT, ke itu, RT itu aja pokoknya ucapan dengan ucapan salam kompak terus gitu kan. Nah, bertahun-tahun seperti itu yang sebetulnya sudah tidak, karena pendengar semakin kritis, mereka juga bisa mencari informasi di berbanyak tempat, sehingga kalau kita mau membuat media ya kita harus mampu memenuhi keinginan mereka, gitu. Keinginan mereka terus berubah, kita kreativitas mandek, akibatnya ya udah ditinggal pergi. Apalagi anak-anak muda sekarang tuh cepat sekali memahami dan membuat kreativitas baru dan menangkap kreativitas informasi baru, yang sehingga kalau ini kita tidak imbangi oleh pengelola media, ya sudah, wassalam, kira-kira lah. Humas juga harus menyampaikan materi yang menarik dan memang perlu diketahui masyarakat dengan segera. Itu tadi yang saya sampaikan. Jadi ada sesuatu yang baru, sampaikan cepat, tapi dengan materi-materi yang enak deh. Dialog-dialog apa yang enak, dan ini kan kita bicara lewat sosial media. Jadi bukan bicara secara media jurnalistik yang semestinya, yang punya aturan ketat memang. Aturan medsos, media sosial tidak memiliki aturan sehingga perlu hati-hati dalam memanfaatkannya. Ya karena semua orang bisa, dan sampai sekarang belum ada aturan. Ya paling kalau melanggar itu tadi, pemuatan informasi media sosial cenderung lebih cepat dibandingkan media massa. Karena media sosial itu dapat informasi bisa langsung share. Media massa enggak. Ada informasi dia pergi dulu ke polisi, benar nggak ini? Misalnya ada orang dimakan harimau, dengar kan? Saya merasa, pengen orang yang pertama menyampaikan sesuatu lewat media sosial, dia share. Media massa, media jurnalistik, dia akan pergi dulu ke polisi, ke lurah, ke lokasi, TKP, benar nggak ini? Gitu. Sudah itu, kalau benar yang dimakan siapa? Diselidiki. Kenapa dia bisa dimakan? Kenapa dia ada di situ? Siapa keluarganya? Apa kerjaannya dan sebagainya? Itu membutuhkan waktu, sehingga kadang-kadang memang lebih lama.
Saya kebetulan ada mengkoreksi beberapa, ada sekitar 93 radio dalam satu program, sampai sekarang masih berjalan. Nah, kemudian waktu buka sesi tanya jawab, dia tanya, ada satu reporter yang ikut peserta, dia tanya, ada kasus bunuh diri, apakah saya sebagai radio, waktu itu radio, bisa memuat, karena yang keluarganya tidak berkenan. Nah, tapi saya dapat informasi dari polisi. Nah, keluarganya nggak berkenan, tetapi di medsos udah rame. Ya saya bilang, medsos kan nggak punya aturan. Kita media ada aturan, ada etika. Kalau kita muat, kasihan nggak? Karena bunuh dirinya kenapa? Mungkin karena kemiskinan, karena apa? Karena sesuatu yang frustasi dan sebagainya. Apakah kita layak? Udah orang susah kita kan itu etika-etika yang dalam ada itu hanya ada dalam kode jurnalistik. Nah, hal semacam itu kalau media sosial kan masa bodoh, kira-kira seperti itu yang terjadi. Jadi itu media sosial. Jadi kalau jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya ke undang-undang ITE, kira-kira gitu. Salah satunya. Nah ini kalau media massa, media jurnalistik memiliki aturan yang ketat. Selain ada undang-undang pers, juga ada kode etik jurnalistik. Berita yang disiarkan media massa harus melalui banyak ketentuan seperti konfirmasi dan verifikasi. Jadi mesti betul-betul dicek betul, baru naik. Jangan sampai ada kesalahan kemudian menimbulkan masalah. Jika ada sengketa pers, maka penyelesaiannya ke undang-undang pers, menggunakan undang-undang pers atau mengadu ke Dewan Pers. Kalau yang tadi ke polisi. Ini yang kenapa saya sampaikan ini, pahami jurnalisme, karena kita di sini bicara tentang media ternyata. Ini kita semua orang media. Kita harus tahu, walaupun menggunakan medsos, juga tetap kita punya jaga etika karena medsosnya terkait dengan media resmi, gitu kan? Media kayak misalnya Pesona FM, betul ada medsosnya, tetapi kan dia bahwa tidak ada hubungannya, tapi tetap akan mengganggu kalau terjadi sesuatu di medsosnya ngawur, pesonanya akan kena, gitu. Maka saya mohon ini menyampaikan. Media massa bukan media sosial sehingga punya aturan etika, pelajaran undang-undang pers. Ini pelajari. Ada kok di Google bisa dipelajari, dibaca. Oh mesti begini, oh mesti begini. Agar tidak tergelincir. Jangan hanya berhenti pada konfirmasi, tapi lanjutkan verifikasi. Karena esensi jurnalisme ada pada verifikasi. Jadi benar Bapak ngomong begitu, konfirmasi. Benar Bapak ngomong begitu. Oh ya betul, tapi apakah betul omongan itu betul secara masuk akal atau secara keilmuan dan sebagainya, kita mesti cek juga. Kira-kira seperti itu. Media massa memanfaatkan media sosial bukan sebaliknya, kan gitu kan sekarang. Maka isinya harus mencerminkan media massanya. Jadi meskipun kita tadi sepakat bahwa media sosial itu tidak punya aturan atau terlalu bebas, tapi karena kita menempelkan ini pada media kita, maka kita harus hati-hati. Harus betul-betul tidak sembarangan. Kita mau ambil positifnya dari media sosial. Media massa sah mengambil informasi dari media sosial yang banyak dan cepat, tetapi harus diolah sesuai aturan jurnalisme. Sekarang ini kan jadi beda dengan saya waktu jadi wartawan dulu, informasi kita mesti keliling cari. Lah sekarang ini gini, tabrakan kereta yang di Depok tahun berapa itu saya baru itu tabrakannya saya lupa ya, jam 10 atau jam berapa. Saya baru tahu itu setelah jam
3 sore kalau nggak salah, saya lupa ya. Saya lupa ini ceritanya dulu baru ada Starco. Ada yang tahu Starco ya? Starco, ada yang tahu nggak Starco? Nah ini, itu sebab saya tadi mesti cerita media lama. Jadi Starco itu tahu ya? Jadi sebelum ada HP ada Starco. Taruh di sini. Nah, pager, Starco mereknya. Nah, jadi dulu cuma ada itu, baru ada itu tahun 86-an itu. Bukan 90-an sekian. Itu juga barang mahal, saya nggak punya. Nah, waktu itu saya wartawan foto. Saya baru tahu itu kemudian setelah saya keliling cari berita, saya duduk di minum es kelapa, ada ibu-ibu ngomong cerita tentang tabrakan kereta. Dia tadi dari dia dengar juga dari di angkot ada tabrakan kereta katanya. Saya tanya, ibu dari mana? Enggak, itu tadi orang-orang di angkot cerita katanya di Depok gini. Baru saya meluncur ke sana. Bayangkan, sampai sana saya udah 2:30. Itu saya lupa, tabrakan kalau nggak salah jam 10. Gitu. Nah, betapa repotnya ketika itu. Ya dapat fotonya. Lagi di Kemudian sekarang dalam hitungan detik kita udah tahu. Ya kan? Langsung masuk ke kantong kita informasi. Nah, begitu banyak informasi masuk ke kantong kita, bagaimana kita mensikapi itu? Nah, karena kita apakah media massa sah mengambil informasi dari media sosial? Boleh saja, tetapi tetap kembali ke aturan cara-cara pengolahan tadi. Berita dari media massa harus benar karena memang itu peran jurnalistik, karena masyarakat selalu butuh berita yang akurat, ya akurat lah saya katakan, karena fungsi pers kan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat, itu fungsinya. Ini banjir informasi yang tadi saya bilang. Jadi begitu banyak informasi, mana yang mesti kita ambil? Nah, itu beda dengan dulu. Jangan terpengaruh kecepatan media sosial. Ya sudah, mereka memang cepat ya tadi. Terapkan etika dalam melakukan praktik jurnalistik. Udah, itu ini salah satu contoh. Ini salah satu contoh talk show radio yang jika kita kelola dengan baik, kita diliput oleh media lain. Gitu. Jadi ini salah satu contoh bagaimana kita membangun kreativitas. Ini Bang Yos, ini mantan gubernur DKI, kita talk show di radio, di warung, dan ini kemudian karena kita selalu memunculkan, menghadirkan membahas sesuatu yang menarik untuk ditakutkan masyarakat, maka ini semua media datang. Semua media, saya katakan semua TV nasional datang. Kebetulan saya produsernya. Jadi intinya adalah bagaimana membangun kreativitas bagus. Itu kira-kira materi dari saya. Selanjutnya nanti kita buka floor, Mbak Nana akan pandu. Gitu. Terima kasih, Mas. Baik, boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Terima kasih Bapak Edi Koko atas Sama-sama. pemaparannya. Sudah banyak tadi ilmu yang kita dapatkan ya. Nana mencatat beberapa rangkuman ini Pak, semoga sesuai ya dengan apa yang tadi disampaikan. Di mana beliau tadi menyampaikan ada media baru, ada media lama. Dan yang terjadi saat ini banyak didapatkan konvergensi media multi platform dan konvergensi program, di mana satu konten bisa disiarkan di berbagai media penyiaran, publikasi dan media sosial. Lalu ada pula banyaknya peminat media sosial saat ini dapat dimanfaatkan sebagai media untuk publikasi konten dan laman siaran kita. Selain itu, digital PR sekarang juga sedang menjadi tren alias public relation yang secara digital ya, di mana
Pemanfaatan media massa dan media sosial oleh public relation atau bidang kehumasan dapat dilakukan atau dapat dimanfaatkan secara cepat, tepat, dan langsung kepada masyarakat. Namun meski demikian, bidang humas harus memahami aturan atau sistematika bermedia sosial menggunakan bahasa singkat, jelas, dan aturan yang lainnya sehingga dapat dipahami oleh seluruh audiens dari berbagai kalangan. Selain itu, yang menjadi titik poin dalam pemateri tadi juga tentang konten program yang harus kreatif dan mengikuti perkembangan tren dan keinginan masyarakat atau audiens dengan memperhatikan etika dan norma yang berlaku. Baik, terima kasih terlebih dahulu untuk sesi pemaparan materi yang pertama tadi. Nah, dari pemaparan materi tersebut ada beberapa pertanyaan yang telah Nana susun dan juga ada yang pertanyaan di luar itu nanti akan Nana tanyakan. Namun yang pertama ini Nana ingin menanyakan dari hal yang mungkin ini bagi seorang Edi Koko alah gampang gitu ya. Adalah tentang bagaimana penggunaan bahasa tulis dan bahasa lisan yang tepat untuk dipublikasikan di berbagai media penyiaran dan media publikasi. Kalau tadi mungkin Bapak Edi Koko sudah sedikit menjelaskan tentang bahasa yang digunakan harus singkat, jelas, dan dapat dipahami oleh seluruh audiens begitu. Mungkin bisa diberikan kembali satu contoh tentang penggunaan bahasa yang tepat dan juga menarik untuk kita membuat suatu konten di media. Ya, ini memang setiap media punya karakter. Jadi kalau Mbak Nana kerja di koran, saya redakturnya, saya akan tanya, sampai kantor itu, sampai redaksi tanya, dari mana tadi hari ini? Oh iya, tadi ada pohon roboh menimpa mobil gini korbannya sekarang. Kita di Remedia Cetak, saya akan ngomong, oke, tulis, gitu kan, segera. Tapi kalau kita di radio, saya akan perintahkan, oke, ceritakan seperti yang kamu ceritakan ke saya. Itu untuk ke radio, kan gitu, kan beda. Karena bahasa radio itu kan bahasa tutur, kita tahu itu kan, bahasa tutur. Kita bertutur, itu sebab makanya radio itu kadang-kadang kalau kita dengar, dia ngomong sama saya, ini penyiar, seakan-akan begitu kan, karena dia memang karena memang media personal, itu. Jadi memang beda, sehingga kita menggunakan bahasa tutur yang kalau Mbak Nana cerita tadi itu sebetulnya panjang itu ceritanya kan, kalau ditulis itu panjang, bisa 2 halaman tentang tabrakan tadi. Tapi kita cuma punya waktu, kalau berita itu di radio itu cuma punya waktu 1,3 menit. Itu penelitian yang kata bahwa pendengar itu mendengarkan berita lebih dari ini tidak selalu ya, tetapi umumnya lebih dari 1 menit mereka boring, mereka bosan. Tetapi Mbak Nana menceritakan itu tadi 1 menit itu udah panjang, gitu. Peristiwa di luar tadi ceritakan kepada saya seperti yang kamu ceritakan kepada pendengar, seperti yang kamu ceritakan kepada saya tadi. Itu cukup waktu 1 menit sudah mencakup semua, kira-kira seperti itu. Nah, itu perbedaan yang masing-masing karakter. Sama dengan Twitter juga begitu kan. Twitter juga cuma punya berapa kalimat sih? Main Twitter enggak? Main Twitter. Itu cuma berapa, enggak bisa panjang kan. Beda dengan Facebook yang bisa panjang dan sebagainya. Kan gitu. Instagram juga begitu kan. Ada video cuma 1 menit. Bagaimana kita mengedit, beda dengan YouTube. Ya memang Instagram bisa diklik lanjutkan menonton gitu kan kayaknya.
Anda ingin lanjutkan, kita klik. Tetapi kan ruang itu cuma ada 1 menit. Setiap media punya karakter sehingga kita betul-betul bagaimana cara menyampaikan itu. Memang itu mesti pelajari yang ya memang harus dipelajari. Ya pelajarinya nggak usah pakai sekolahan. Sekarang banyak sekali kita bisa belajar dengan cepat, dengan menangkap dengan cepat dan mempraktekannya dengan di mana saja, kapan saja. Itu kira-kira Mbak. Untuk karakter ya, masing-masing media punya karakter. Baik, jadi untuk penggunaan bahasa tulis dan bahasa lisan yang tepat harus disesuaikan dengan masing-masing media, seperti itu ya jawabannya. Dan audiens. Dan audiens. Nah, berkaitan dengan audiens nih, bagaimana sih kita sebagai konten kreator dalam suatu media, dari suatu media, ataupun dari bidang kehumasan yang ingin memberikan edukasi ataupun informasi agar tepat sasaran. Nah, bagaimana nih cara kita untuk menyasar audiens dengan konten yang tepat? Ya, saya pikir setiap media punya segmen masing-masing ya. Kalau ya memang ada yang ini untuk semua orang gitu, tapi kayaknya tidak seperti itu juga. Oh ini segmennya anak muda, oh ini kelas menengah bawah, oh ini atas, itu pasti. Jadi menurut pendapat saya harus kita juga tahu siapa yang akan kita sasar, sehingga ketika kita tahu siapa yang kita sasar, kita akan mampu mengolah materi yang kita sajikan tadi, diolah dengan sesuai dengan karakter mereka. Jangan sampai kita buang gitu aja, nggak nyangkut. Kan kita maunya apa yang kita inginkan tuh sampai kepada masyarakat, dan masyarakat mempunyai feedback kembali ke ya memahami semua yang kita inginkan gitu. Menurut saya itu. Dan kita harus selalu, karena ini kan kita bicara tentang media publikasi yang bukan sembarangan ya, sehingga kita kan olah betul nih kayak web TV gini, Pesona atau apa, kan kita betul-betul olah nih, ada tenaganya, ada ini, ada kita garap dengan serius. Jadi kita juga harus selalu melakukan pemantauan, ya survei kecil-kecilan pendengar kita maunya apa sih, kan gitu. Itu harus, menurut saya perlu gitu. Baik, jadi lebih baik ada sedikit survei ya, survei kecil untuk apa sih yang diinginkan oleh pendengar kita, seperti itu ya. Mungkin boleh diberikan contoh Pak Edi. Jadi misalkan kita ingin membuat konten tentang misalkan acara pelatihan ini begitu ya, dan yang akan kita sasar adalah seluruh kalangan masyarakat agar melek media. Nah, bagaimana nih cara yang tepat agar mereka mau mengikuti pelatihan ini walaupun secara virtual di rumah masing-masing, dari awal hingga akhir mereka agar bisa meresap ilmunya, seperti itu. Nah, mungkin, contohnya bagaimana? Mungkin kita bisa masuk dengan bahwa kan tidak banyak orang yang paham, bahwa orang yang tahu bahwa media sosial itu berbahaya kalau kita gunakan dengan sembrono, kan gitu kan. Nah, kita tahu banyak masyarakat melakukan itu, share, kan gitu. Nah, mungkin dengan cara itu dimunculkan, nah ini kalau untuk masyarakat dimunculkan itu, dia akan mungkin mengikuti, karena konsepnya kan ketika orang melihat leadnya itu kan, pokok beritanya itu kan, oh menarik nih, saya akan ikuti. Nah, menurut saya perlu kita sampaikan bahwa hati-hati bermedsos loh. Itu, karena ya sebetulnya sebagian sudah banyak yang tahu bahwa itu memang, tetapi tidak banyak yang menyadari bahwa medsos itu juga berbahaya kalau kita sembrono. Tetapi banyak yang tidak menyadari. Buktinya banyak yang melakukan itu. Bahkan bukan hanya orang-orang
bukan orang-orang masyarakat biasa. Banyak kalangan lain juga melakukan itu gitu. Itu menurut saya lebih menarik untuk disampaikan ke masyarakat bahwa mari bermedia yang benar, Kira-kira. Baik, itu jadi jawaban untuk contoh yang tadi Nana Ya, sebutkan ya. ya kan kita bicara tadi secara keseluruhan ya, ada media, new media dan sebagainya. Apa sih kalau kita jelaskan di awal new media begini, mumet aku. Tapi begitu kita sampaikan hati-hati loh, bermedsos tuh begini. Nah aturannya kudu gini, mungkin dia akan menyimak lebih panjang. Itu juga mungkin nanti berkaitan dengan cara untuk mengurangi atau menanggulangi berita hoax yang tersebar begitu ya. Itu ada Ya. kaitannya ya Pak Edi Koko. Hoax, ya. Kalau hoax itu kan, jadi hoax itu kata-kata hoax ini kan belakangan muncul ya. Saya kebetulan membaca hoax tentang hoax ini itu tahun 83. Jadi waktu itu saya baca buku tentang yang di Sadur 7. Pokoknya tentang jurnalisme ya, itu yang ditulis oleh Wasserbon. Buku itu menceritakan tentang bukan menceritakan awal mula, tapi dia menceritakan bahwa jurnalisme bohong itu seperti drama, cerita bukan ini di koran, di The New York Sun kalau nggak salah tahun 1835 itu sudah ada cerita tentang moonhawk. Jadi cerita itu tentang makhluk dari bulan yang datang ke bumi dan itu menarik perhatian pembaca gitu. Dan jadi Wasserbon kalau tidak salah, saya lupa namanya, itu mengkritik tentang jurnalisme yang seperti itu. Nah sekarang belakangan ada istilah hoax itu. Apakah dari sana saya masih, tapi ada moonhawk itu ada tentang itu. Nah betul. Jadi untuk menanggulangi banyaknya penyebaran hoax, kita media resmi, media jurnalistik, media massa itu punya peran, dan radio itu paling cepat untuk menetralisir hoax itu. Karena ketika hoax beredar, radio bisa dengan cepat menyampaikan pesan kepada masyarakat, misalnya langsung mewawancarai pihak-pihak yang berkompeten tentang benar nggak itu ini radio. Jadi kita manfaatkan untuk itu. Nah kemudian media sosialnya media kita tadi menyampaikan hal itu untuk menetralisir, walaupun kadang-kadang ya penyebaran bohong sudah terlalu jauh, kita masih bergerak gitu. Jadi mungkin di situ kalau bisa dibuka artikel saya tentang kebohongan, kebenaran dan jurnalisme, itu saya menceritakan soal itu. Betapa kebohongan sudah merajalela, kita media jurnalisme masih melakukan konfirmasi dan sebagainya. Gitu. Baik, beralih dari sistematika penulisan dan tata cara penulisan, Nana ingin kembali menanyakan nih, karena tadi disinggung tentang kreativitas. Nah, bagaimana sih cara kita sebagai penanggung jawab media ataupun seorang public relation atau di bidang kehumasan, bagaimana cara kita untuk terus mengasah kreativitas agar dapat membuat konten-konten yang menarik di media? Iya, saya pernah mencermati begini Mbak ya. Ada satu radio
yang setiap beberapa bulan, mungkin setahun, tidak sampai setahun, itu penyiar atau pengelolanya atau musik direkturnya itu ganti. Karena dianggap Mbak Nana ini udah tua nih. Padahal baru setahun menduduki, tapi perkembangan di luar itu, pendengar kita itu, pembaca kita itu sudah jauh lebih ini saya bicara radio ya. Sudah jauh lebih berubah gitu, sehingga dia si manajemennya itu selalu mengganti, mengevaluasi sebetulnya. Mengganti tidak tepat mengganti ya. Mengevaluasi apakah Nana sebagai MD ini masih layak enggak nih? Masih bisa enggak mengikuti perkembangan ini? Nah, itu juga dengan ketat mereka melakukan seleksi itu. Jadi harus pengelolanya ya terus ngikuti, kalau merasa nggak sanggup ya udah gitu. Kemarin ada cerita ini radionya itu dikelola, ini kan biasanya begini nih, yang mengelola karena dia merasa membangun, karena saya merasa membangun, saya udah nggak sanggup, saya mau kasih yang lain. Ada Nana, anak saya serahkan, padahal Mbak Nana nggak passionnya ke situ. Nah, akibatnya mengelola radio itu dengan sembrono, dengan asal. Itu kembali ke tadi bahwa kita harus terus-menerus memantau perkembangan di luar. Itu menurut saya. Baik, jadi yang Nana catat dari pertanyaan bagaimana cara kita mengasah kreativitas untuk membuat konten di media yang menarik, salah satunya mungkin dengan peningkatan SDM ya Pak ya, jadi peningkatan sumber daya manusia, di mana penanggung jawab dari pembuat konten tersebut harus selalu meningkatkan skillnya. Dan mungkin selain itu bisa Nana tambahkan, ini kita bisa sharing ide mungkin ya. Jadi sharing ide antara misalkan dalam satu bidang kehumasan ada lebih dari 2 orang, bisa saling sharing ide, baiknya kita membuat konten ini, lalu yang satu memberikan tanggapan dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilakukan seperti itu juga ya, selain tadi mengikuti perkembangan yang ada. Media itu kerja tim, Mbak. Jadi tidak bisa kita kerja sendiri, gitu. Sehingga diskusi harus selalu muncul, gitu. Karena betul sekali. Outputnya kan apa itu? Kok pakai bahasa Inggris saya? Hasilnya itu kan harus betul-betul bagus, menarik dan benar, kan gitu. Jadi kembali pokoknya media itu kerja tim. Mbak Nana kerja sendiri sana mogok, dia nggak jalan. Iya, betul sekali. Nah, ini ke pertanyaan yang agak mungkin agak complicated ya untuk dijawab nanti. Jadi jika kita sudah memiliki platform media kita, jadi misalkan kita punya laman YouTube, lalu ada laman website untuk berita online kita, lalu ada pula media massa yang lainnya ataupun media massa baik yang online maupun cetak maksud Nana. Lalu kita punya media sosial sebagai sarana untuk kita menarik massa agar berlangganan lah ibaratnya ya, berlangganan baik itu di YouTube berarti untuk mensubscribe dan selalu menonton kontennya dan lain sebagainya. Nah, gimana nih cara kita untuk mengoptimalisasikan media sosial kita sebagai media baru untuk media publikasi? Nah, mungkin ada tips dan trik. Kembali sebetulnya kita tadi kan bilang kerja tim ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya web TV, Pesona FM atau web TV, kemudian membangun medsosnya, itu harus dikelola menurut saya, pengalaman saya, itu harus dikelola dengan orang khusus. Jadi memang ya kita dengan terpaksa harus menambah karyawan lain yang memang paham tentang itu.
Kita bayar, nggak bisa misalnya, kamu aja deh, kamu kan biasa medsos, apa main medsos, gitu. Sementara dia punya kerjaan di bagian keuangan misalnya, atau dia punya kerjaan di bagian editing, kan akhirnya apa yang kita inginkan dari media sosial kita itu kan harus berkala kan, harus berkala terus. Kalau nggak berkala dan isinya waton asal gitu, akibatnya kan jadi berantakan, ditinggal orang dan tidak fokus gitu. Jadi harus ada, memang seakan-akan semua orang udah bisa medsos deh, di ruangan ini semua bisa medsos, udah kamu bagian ini, nggak bisa. Menurut saya harus dikelola sehingga dia fokus betul-betul. Kalau ada Mbak Nana urusan penyiaran, terus yang ini bagian news atau apa, ini materinya, ini yang akan dimasukkan, ini dia yang akan ngolah dan tanggung jawab dia betul. Kalau kita bisa, ini udah jam sekian kok belum ada di medsos, kan gitu. Nah, misalnya koran, itu koran dia kan biasanya ada kebiasaan koran terbit pagi, nanti jam 10 ada di medsosnya misalnya kan. Itu kok jam segini belum dia ada di medsos, terus yang tanggung jawab siapa? Aku lagi sibuk, nggak bisa gitu. Jadi ya dia yang harus tanggung jawab bagian medsos itu, bagian tenaga yang itu. Ya mungkin 1-2 orang atau satu, ya memang harus membayar. Pengalaman saya harus membayar orang yang khusus untuk menangani medsos ini, gitu. Baik, jadi kesimpulannya untuk pertanyaan bagaimana cara mengoptimalisasikan media yang sudah kita miliki Harus adalah ada. dengan adanya penanggung jawab yang fokus terhadap hal tersebut. Pengelola, begitu ya? pengelola. Iya, pengelola, baik. Tanggung jawab tetap ke Pemretnya. Iya, betul sekali. Nah, sepertinya pertanyaan dari Nana sudah cukup banyak. Sebelum lebih bertele-tele nih, Nana berikan kesempatan kepada para peserta pelatihan untuk mengajukan pertanyaannya. Kita bagi sesi tanya jawab atau question and answer ini dalam 2 termin ya. Termin pertama Nana berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Silakan bisa mengangkat tangan yang ingin mengajukan pertanyaan seputar broadcasting atau seputar tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Edi Koko. Boleh? Penanya pertama? Penanya pertama mungkin bisa dari Radio Pesona FM. Nana persilahkan. Bisa ke kursi untuk bertanya. Assalamualaikum. Perkenalkan dulu Pak, nama saya Sari dari Radio Pesona FM. Tadi Bapak menjelaskan mengenai media sosial dan media massa ya. Media sosial punya perbedaan dengan media massanya adalah di mana media sosial tidak memberlakukan etika jurnalistik. Sementara banyak media massa yang massa yang mengkonsumsi informasi dari media sosial, Pak. Dan banyak juga instansi ataupun personal yang memanfaatkan media sosial untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi daripada mengeluarkan biaya menciptakan media massa, media sosial difungsikan begitu. Jadi dalam pandangan saya sendiri, media massa secara tidak langsung seperti sudah tergeser atau terdistrupsi oleh media sosial. Lalu karena saya di radio pemerintahan, bagaimana nih caranya untuk mengingatkan masyarakat bahwasannya yang utama itu adalah informasi dari media massa dulu yang dikonsumsi utama begitu. Jadi informasi dari radio mungkin bisa jadi konsumsi pertama sebelum mengkonsumsi media sosial begitu. Bagaimana cara mengingatkan masyarakat untuk itu begitu maksudnya? Langsung aja ya. Baik, boleh langsung dijawab ya? Soalnya nanti saya lupa. Iya, Mbak Sari, jadi kembali ke kita Mbak. Kita berhadapan dengan media sosial yang begitu masif, ya kan? Sehingga kita harus cepat juga untuk mengolah dan
menyampaikan kepada masyarakat dengan cepat. Jadi kita nggak bisa bukan menyalahkan ya masyarakat, tetapi ya kita memang kondisinya sekarang begini, maka kita harus profesional, cepat untuk tidak kalah dengan mereka. Menurut saya sih itu, tapi dengan tetap hati-hati. Karena beda informasi di media. Nah, apa sih bedanya informasi dengan berita? Mbak Sari tahu ya? Informasi dengan berita itu, informasi itu baru kabar, bukan berita juga kabar. Yang saya tadi katakan, ada orang dimakan harimau. Mbak Nana ngomong kan, ada orang dimakan harimau. Udah, itu informasi Mbak. Tetapi kalau berita itu yang tadi saya katakan, kita sebagai orang media kita cek dulu bener nggak. Nah kalau udah terkonfirmasi, sudah betul-betul dicek and recheck dan itu benar, nah itu kita naikkan, nah itu baru berita. Jadi memang nggak lama Mbak, agak lama. Nah saya kembali ngomong, saya belakangan menulis soal gelisah dengan ini, dengan emang sehingga saya nulis kebohongan, kebenaran dan jurnalisme. Jadi saya mengutip Churchill, Perdana Menteri Inggris itu, ketika kebohongan sudah lari kencang, kebenaran baru mengikat tali sepatunya. Kira-kira seperti itu. Ada dalam artikel saya itu. Nah, jadi memang kondisinya seperti itu. Sehingga kita jangan lelah untuk melakukan itu. Memang luar biasa. Luar biasa Mbak. Kalau kita terakhir yang soal keributan di Papua, yang katanya dibunuh itu kan karena hoax kan, seperti itu. Nah kita sebagai media massa mesti melakukan cek dulu, butuh waktu. Dia memang kondisinya seperti itu Mbak Sari. Jadi di kitanya jadi dengan cepat kita harus segera, ada hoax radio apalagi lebih cepat bisa tanya ke pejabat yang benar nggak nih kalau vaksin ini apa gitu kan, itu kita bisa langsung cepat dengan itu. Sebetulnya radio kita lebih, saya ngomong kita karena saya orang radio, jadi kita bisa lebih cepat menyampaikan itu. Kira-kira Mbak Sari. Baik, jadi intinya adalah untuk jawaban dari pertanyaan Mbak Sari tadi mungkin bisa yang Nana tangkap adalah bagaimana cara kita mengingatkan bagaimana cara agar masyarakat mengonsumsi informasi dari kita adalah dengan cara kita harus cepat. Tapi cepat di sini harus memperhatikan keakuratan dari berita tersebut, begitu ya. Bisa dipahami ya Mbak Sari ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan mungkin? Apa Mas Lan? Satu lagi berkaitan dengan etika jurnalistik Pak. Tadi kan juga disebutkan contohnya dengan bom tadi, selain cepat tuh kita harus akurat juga ya Pak ya. Karena itu salah satu etika jurnalistik. Misalkan saya kan juga reporter ya Pak. Kalau misalkan nih setiap kami merekam narasumber, kemudian kan itu dijadikan acuan untuk membuat teks berita. Tapi si narasumber hanya berkenan untuk dijadikan acuan, tidak berkenan suaranya naik siar. Kalau misalkan kami tetap menyiarkan potongan suaranya sebagai soundbite atau insert suara gitu, apakah kami sudah melanggar etika juga Pak? Ya kalau dia nggak mau, sebetulnya jangan. Nah, ada dua hal yang Mbak, kita harus sebagai wartawan, radio ya, ada beda background dengan wawancara langsung. Jadi oke, Mbak Sari, kita duduk di sini ya. Ini background loh, gitu. Ini background. Terjadi korupsi di kecamatan sana, gitu kan. Ini background. Tolong saya nggak ini. Nah, itu sebagai background aja. Mbak Sari kan dia nggak mau kan. Anonim kan, dia nggak mau disebutkan namanya, tapi dia ngasih background. Tugas kita adalah berdasarkan itu kita pergi mencari Pak Camat atau siapa, bener nggak ini Pak,
info ini benar nggak begini-gini. Mbak Sari bisa kombinkan dengan informasi yang itu, tapi tetap cover bad set itu. Nah, jadi jangan, kalau dia ini jangan, karena ya sebetulnya, tapi begini juga ya, sumber anonim itu juga yang tidak mau disebut namanya gitu kan, itu juga ada aturannya. Dia orang dalam, dia orang yang betul-betul tahu, kemudian memang betul inilah sebenarnya ada beberapa langkah, kemudian tetapi kalau bohong dia bisa dibuka gitu. Nah, yang Mbak Sari tadi sebut adalah sebagai background saja gitu. Nah, terus gimana kalau Mbak Sari tadi kan orang radio, saya ngomong wawancara sama Mbak Nana, saya rekam nih gitu kan, saya naikkan gimana itu rekaman saya sama Mbak Nana ini, saya nggak tahu nih ya, Mbak Nana nggak tahu kalau saya ngerekam, saya rekam terus saya naikkan, bisa nggak? Kalau menurut pandangan saya, kalau memang acara tersebut memang terbuka untuk umum, Tidak terbuka untuk umum. kalau tidak terbuka untuk umum, tetap harus bertanya dulu apakah diperkenankan. Kalau untuk kepentingan publik boleh. Dia publik misalnya, untuk kepentingan publik boleh. Tetapi pertanyaannya menjadi publik yang mana nih? 01 atau 02? Kan gitu. Jadi kembali ke hati nurani kita. Gitu. Untuk kepentingan publik. Kan makanya kalau kasihan koruptor gitu kan. Nah, ini buat kepentingan publik kok, wong dia maling kok. Kan kira-kira gitu. Gitu kira-kira. Memang kita mesti diskusi panjang soal jurnalisme ini. Gitu. Baik, jadi mungkin bisa ditarik kesimpulan untuk pertanyaan kedua dari Mbak Sari. Jika memang tidak berkenan, jangan dipublikasikan. Tapi kita bisa mencari narasumber yang lain, begitu mungkin ya Pak ya? Ya, karena sebagai background ya. Karena kalau di sini kan orang media atau ini ada humas nih. Mbak Humas begini nih. Jadi juga jangan, ini ada begini Mbak, mesti hati-hati. Jadi ketika Humas memberikan keterangan pers, itu kan off the record ya, gitu kan? Off the record. Sementara Pesona FM ini on air. Gitu. Jadi ini off the record tapi on air nih. Jadi nggak kena gitu loh hasilnya. Si Pesona nggak sadar juga, gitu. Jadi jumpa pers ini Mbak, jumpa pers taruh mic langsung on air, ya kan? Ini pendengar, kita akan dengarkan jumpa pers dari kepala bupati, udah taruh aja, ya kan? Sementara si bupati nggak sadar, dia ngomong ini off the record ya. Off the record tapi mengudara. Gitu kira-kira. Nah, jadi buat Humas ya mesti ini jeli itu. Baik, terima kasih. Sudah cukup Mbak Sari, terima kasih banyak untuk penanya pertama. Jawabannya sudah terjawab barusan. Lalu untuk penanya kedua, Nana persilakan mungkin dari Humas RSU ada pertanyaan? Boleh langsung mengutarakan? Ya, boleh sambil berdiri. Duduk nggak Bapak, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja nggih Pak, nggih.
bagaimana cara meningkatkan viewers atau audiens ketika kita melakukan Zoom dengan follower kita yang banyak, tetapi ketika live itu sedikit. Apakah ada masukan atau memang harus ada promosi atau bagaimana caranya Pak? Matur nuwun. Pengalaman saya sebetulnya kalau pembicaranya menarik, Mbak, itu pasti followernya banyak. Trik saya dulu kalau bikin talk show itu selalu ada narasumber yang bukan terkenal, tapi narasumber saya terkenal semua, tapi yang betul-betul iya dikenal masyarakat, yang betul-betul ini nih saya pengen denger Mbak Nana nih, kan gitu kan. Nah, jadi kalau saya caranya dulu ini saya ngomong yang kalau ini kan education bener nih, pendidikan bener nih, pengetahuan betul. Saya cari orang-orang yang wah ini ngomongnya membosankan nih pasti. Saya pasang satu, bahkan saya pasang Sujiwo Tejo, gitu. Sujiwo Tejo dulu ada Aswendo, dulu belum sering tampil di TV, belum. Nah itu saya pasang Sujiwo Tejo yang sebagai pengimbang, ini politisi dengan budayawan, gitu. Nah kalau kita pasang orang itu hanya ingin dengarkan ini, gitu. Tapi kan kemudian menjadi menarik. Nah, tetapi dalam prakteknya jangan kita abaikan dia. Lebih banyak yang 3 ngomong atau yang 2 yang juga harus imbang, dia harus banyak ngomong juga. Gitu. Itu salah satu trik yang saya pernah pakai dan itu menyedot. Salah satu contoh adalah ini saya ngomong ini nggak menarik buat wartawan. Karena padahal sebetulnya waktu itu gini. Waktu itu ada kelangkaan tempe, kelangkaan kedelai. Bagaimana caranya saya menarik perhatian adalah ini yang bicara anggota DPR, Asosiasi Tempe sama pengamat ekonomi, sorry. Aduh ini berat semua nih. Kok kebetulan saya punya kenalan dokter ahli gizi dari London, namanya Jonathan. Itu ada di Indonesia. Dia ahli tempe. Jadi dia di London juga bikin tempe. Nah, kebetulan Indonesia, saya tarik itu. Jadi ada orang bule cerita tempe, coba bayangkan ada orang bule cerita tempe. Menarik, nanti saya kirim itunya, rekamannya kalau bisa sempat cari. Orang bule cerita tempe dan dia memuji tempe Indonesia. Menarik itu. Itu kira-kira jadi kalau RSU bikin ya cari dokter yang spesialis yang pasiennya banyak. Kan gitu kan? Taruh aja di situ. Dok, ini kan untuk untuk kepentingan rumah sakit. Kira-kira seperti itu. Wah, ini dokter nih. Kira-kira seperti itulah. Baik, jadi salah satu tips atau trik ya dari Pak Edi adalah dengan menghadirkan narasumber yang banyak diminati oleh masyarakat atau ibaratnya punya banyak fans gitu ya. Nah, selain itu tadi mungkin juga ada tambahan tentang promosi, Pak. Jadi tentang promosi, bagaimana cara mempromosikan kita mempromosikan suatu acara agar banyak pesertanya begitu. Kita perlu, ya itu tadi kembali ke medsos tadi, ada dari follower kita atau gini, kalau kita ngundang orang itu sama, cari yang followernya banyak, karena dia pasti akan memfollow. Saya akan ngomong di sini nih, gitu kan.
followernya dia menyebar lagi dan sebagainya. Sama. Itu yang juga dilakukan oleh banyak radio dengan jadi selain kita men-share, membagikan, si narasumber itu pasti akan membagikan. Cari juga yang biasanya kita ngomong nanti sebar ya, Pak gitu. Oh ya, nggak usah disuruh, dia pasti akan sebar. Jadi track seakan-akan kita butuh dia, tapi sebetulnya kita butuh followernya. Iya. Itu bisa dilakukan. Baik, ini juga tips lagi ya Pak ya. Terima kasih. Sudah cukup dari Humas RSU? Baik. Untuk penanya berikutnya, Nana serahkan bebas kepada siapa saja. Boleh memberikan pertanyaan atau mungkin ini juga sekaligus pertanyaan penutup karena waktunya sudah menunjukkan pukul 11:15. Iya, silahkan boleh ke depan. Jangan lupa perkenalkan diri dan asalnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Estin, saya perwakilan dari Radio Suara Kesuma. Langsung saja Bapak Edi Koko, terima kasih tentunya Mbak Nana sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Yang ingin saya tanyakan begini Bapak, ini di zaman sekarang di mana media massa, ini kan media sosial lebih diminati daripada media massa. Bagaimana cara menjaga semangat kita sebagai insan media di era media sosial lebih diminati daripada media massa? Gimana cara kita untuk meningkatkan semangat atau membuat semangat tetap konsisten? Begitu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Radio Kesuma, yang tadi di awal juga ternyata belum saya sebutkan ya. Baik, boleh langsung dijawab Pak. Saya itu kerja jadi wartawan dari tahun 81, Mbak. Saya pernah ketabrak krisis moneter ketika itu dan harus kemudian saya nganggur beberapa bulan, ditawari jadi humas di hotel. Saya cuma kuat 3 bulan, enggak, ini bukan dunia saya, kita dunia. Saya balik lagi ke wartawan, waktu itu memang kondisinya sedang tidak memungkinkan ya tapi itulah dunia pers. Nah, kita ini sebetulnya harus paham, harus bangga. Kita ini profesi. Kita itu tukang. Tidak. Kan enggak semua orang bisa menjadi wartawan atau menjadi tukang semacam ini. Jadi kita harus sadari Mbak, untuk apa sih kita jadi wartawan gitu. Saya pengen menulis untuk dibaca oleh orang banyak. Nah, kebahagiaan kita itu, kebahagiaan wartawan itu kan ketika karya kita dibaca oleh banyak orang dan kemudian bermanfaat buat orang lain. Sebetulnya dipegang di sana aja. Kalau saya, dunia sudah berubah. Tadi kita udah bahas panjang lebar tentang bagaimana kita jangan sampai kalah dengan medsos. Harus kreatif, harus cepat dan sebagainya. Jadi buat saya sih sebetulnya bagaimana agar kita tetap semangat berada di posisi ini, ya memang sadarilah kita memang wartawan, kita memang media massa yang memberi pencerahan kepada masyarakat. Jadi beda medsos, ya ada yang dimanfaatkan dengan benar, ada yang dimanfaatkan dengan salah. Ya kalau saya tidak terpengaruh ke sana. Sebetulnya itu aja, bahwa kita harus tahu bahwa memang tujuan kita adalah untuk memberikan pencerahan masyarakat. Sebetulnya yang senior di dalam juga bisa membantu dengan membangun sebuah redaksi newsreader, penulis naskah berita itu. Jadi yang di lapangan biarkan tetap,
dibantu dengan yang di dalam, gitu. Nah, jangan aku wis tua, saya udah nggak sanggup, jangan begitu mestinya. Karena kita butuh, radio itu butuh konten banyak, kan butuh konten banyak. Kita tahu tadi media sosial, ya kita nggak ngomong media sosial, internet tuh menyajikan begitu banyak informasi yang kita bisa olah. Nah itu saling mendukung, yang di dalam jangan yang di luar. Akibatnya kan gini, kalau radio tidak konsisten menyajikan berita, kadang ada kadang enggak, ya gimana, jadi tidak konsisten juga pendengarnya, gitu. Lebih baik dimanfaatkan yang ada, siapa mengerjakan apa, berbagi aja, gitu. Nanti kita ngobrol soal itu. Baik, sudah cukup Mbak? Baik, terima kasih banyak semuanya yang telah bertanya. Semoga sudah memenuhi rasa ingin tahu kita semua pastinya ya Pak ya. Nah, karena ini ternyata waktunya sudah habis ya untuk sesi tanya jawab, jadi cukup 1 termin saja. Terakhir Pak, boleh memberikan kesimpulan dan juga closing statement kepada kita semua. Boleh berpesan juga sebagai kalimat penutup pada acara hari ini. Kita bermedia itu kan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan informasi yang baik dan benar. Nah, jadi tidak usah terganggu dengan situasi media sosial dan sebagainya. Kita harus memanfaatkan itu sebagai teman. Jadi bukan menjadi down, kalah dengan media sosial, jangan. Tetapi kita memanfaatkan perkembangan ini, perubahan ini sebagai sahabat. Karena mereka yang tidak mengikuti perubahan, mereka yang menolak perubahan, dia pasti ditinggalkan oleh pendengarnya, oleh masyanya. Itu aja. Baik, jadi pesannya adalah jangan menolak perubahan. Jadikan perubahan-perubahan yang ada sebagai sahabat kita untuk selalu mengupgrade apapun yang kita miliki tentunya ya. Terima kasih sekali, boleh beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Edi Koko.